buka halaman 103. Di halaman 103 itu ada gambar A dan gambar B. Kalian perhatikan ya, perbedaan di gambar A dan gambar B. Gambar A itu ada orang sedang menanam pohon, dan gambar B ada orang sedang menebang pohon. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa gambar mana yang lebih peduli terhadap lingkungan? Ya, gambar yang lebih peduli terhadap lingkungan adalah gambar A. Kemarin kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Memanfaatkan berbagai sumber daya alam itu adalah hak kita, tapi kita memiliki kewajiban agar kelestarian lingkungan tetap terjaga dengan baik. Tapi syaratnya adalah kita harus lebih cinta terhadap lingkungan, seperti gambar A. Gambar A itu lebih peduli terhadap lingkungan karena selalu melakukan penghijauan atau menanam pohon, melakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi. Itu adalah perilaku kita peduli terhadap lingkungan. Nah, di sini Indira akan menjelaskan ciri-ciri cinta lingkungan. Kalian bisa lihat atau bisa buka di halaman 104. 104 itu ada gambar sungai yang sangat kotor dan penuh dengan sampah. Dan yang gambar kedua yaitu ada pembakaran hutan. Nah, ini sangat tidak peduli terhadap lingkungan karena dari gambar tersebut ketidakpedulian kita terhadap lingkungan itu akan menimbulkan dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Yaitu akan terjadi yang namanya bencana alam. Bencana alamnya berbeda-beda, seperti banjir dan longsor. Maka dari itu kita harus cinta dengan lingkungan kita agar lingkungan kita tetap terjaga dengan baik dan tempat tinggal kita pun menjadi nyaman dan bersih dan tentunya nyaman untuk kita tinggali. Di sini ada ciri-ciri cinta lingkungan. Yang pertama, melestarikan sumber daya alam. Sumber daya alam itu perlu dilestarikan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Agar apa? Agar persediaannya tidak mudah habis. Yang kedua, melakukan penghijauan. Melakukan penghijauan ini perlu karena untuk menghindari tanah longsor. Ketiga, tidak menebang pohon secara liar. Ini juga akan berakibat bencana alam seperti tanah longsor. Yang keempat, tidak membakar hutan. Ini sangat berbahaya karena hutan itu adalah paru-paru bumi. Apabila dibakar, asapnya akan berpengaruh terhadap makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Manusia akan sesak napas dan tentunya hewan-hewan yang ada di hutan akan mati. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah di sungai. Itu akan menyebabkan banjir. Membuang sampah juga tidak boleh di objek wisata. Objek wisata juga harus kita jaga kebersihannya. Untuk tema IPS hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Materi yang kedua yaitu ada materi SBDP. Kita belajar mempresentasikan dan mengapresiasi hasil karya seni montase. Sebelumnya, kalian mengingat kembali montase itu apa sih? Montase adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan bentuk gambar jadi menjadi susunan yang baik. Dari berbagai sumber, bisa kita cari di koran, bisa di buku, di majalah, dan sebagainya. Kita susun menjadi satu kesatuan gambar yang indah, baik, dan menarik. Nah, di sini kita belajar mempresentasikan atau mengapresiasi. Kita harus tahu dulu, presentasi itu apa sih? Presentasi adalah menyajikan dan menjelaskan suatu hal dalam diskusi. Hal apapun itu, bisa berbentuk materi, bisa berbentuk gambar, kita bisa presentasikan gambar kita, atau kita jelaskan gambar kita di depan umum atau di depan teman-teman di kelas. Itu namanya mempresentasikan. Dan apresiasi, kita pernah belajar apresiasi, bahwa apresiasi itu adalah menanggapi atau memberikan penilaian suatu karya seni. Karya seni yang dibuat orang lain bisa kita nilai. Apa saja yang kita nilai? Kita bisa melihat kerapiannya, kombinasi warnanya. Kalau misalkan karya seni kita montase atau karya seni kita kolase dan sebagainya, kita bisa nilai bahan apa yang digunakan. Seperti itu.
Lalu, mengapresiasi itu memiliki tujuan. Apa saja tujuannya? Salah satunya adalah mengapa sih kita harus mempresentasikan atau mengapresiasi karya seni? Karena dengan mengapresiasi atau memberikan penilaian terhadap karya orang lain, berarti kita menghargai hasil karya orang lain. Apakah hal tersebut memiliki manfaat? Tentu, manfaat mengapresiasi suatu karya seni adalah kita bisa mengenal berbagai macam bentuk-bentuk karya seni. Karya seni bahwa tidak hanya montase saja, ada kolase, ada mozaik, ada karya seni rupa, dan sebagainya. Selain itu, manfaatnya apa sih, Bu? Selain yang tadi kita bisa mengenal bentuk-bentuk karya seni, kita juga tahu kemampuan atau bakat orang yang membuat karya seni tersebut, atau kita bisa menggali bakat kita terhadap karya seni tersebut. Untuk materi SBDP cukup sampai di sini. Berarti materi di hari Jumat ini ada materi IPS yang pertama dan yang kedua SBDP. Untuk soalnya atau tugasnya, kalian kerjakan halaman 108, nomor 1 sampai nomor 6. Kalian kerjakan dengan baik ya. Ingat, yang mengerjakan kalian sendiri, kalian yang menyimak videonya, dan kalian yang membaca soalnya. Mamah kalian atau bunda kalian hanya mendampingi saja. Cukup sampai di sini. Ibu Ika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.